Bersiaplah karena chapter kali ini akan membuat perasaan kita campur aduk, senang, takut, dan merinding. Chapter dimulai dengan Kaku dan Lucci yang sekujur tubuhnya dikorban. Sudah berada di kapal angkatan laut, ada yang menanyakan keberadaan Stussy. Lucci menjawab kalau Stussy terbunuh saat melaksanakan misi, tapi kita tahu kalau Stussy pasti selamat. Dan entah kenapa Lucci bisa berbohong dan mengatakan itu. Kemudian Saturn yang sedang berkumpul dengan semua wakil admiral mengatakan kalau kita sudah mendapatkan apa yang kita inginkan. Tapi ada satu kegagalan besar, yaitu membiarkan pesan Vegapunk menyebar ke seluruh dunia. Wakil admiral mengira kalau kegagalannya adalah membiarkan topi jerami dan Bonnie kabur. Padahal mereka ingin mengejar hingga ke Elbaf. Saturn flashback 200 tahun yang lalu, di mana dia membiarkan para ilmuwan untuk membawa dan meneliti Emmet, yang saat itu tiba-tiba kehabisan daya setelah menyerang Marijoa. Doberman menanyakan apakah semua yang dikatakan oleh Vegapunk itu benar. Namun tiba-tiba saja Saturn menyerang kepala Doberman hingga tidak sadarkan diri. Sepertinya Doberman tidak mati, karena sebelumnya Sanji, Luffy, dan yang lain juga terkena serangan yang sama tapi masih hidup. Di dalam lab di Egghead, tiba-tiba saja mesin awan memproduksi awan dan membawa seluruh Pangrecords terbang ke langit. Bjork berusaha menghentikannya tapi tidak bisa. Di ruang otoritas, Garling tiba-tiba saja memasuki ruangan Kurosei sambil mengenakan setelan yang sama seperti Kurosei. Kurosei yang lain menanyakan kenapa dia di sini. Garling menjawab kalau dia mendapatkan perintah baru mengambil alih Vegapunk Bjork, dan dia telah dijadikan sebagai dewa pertahanan yang baru. Tiba-tiba saja Saturn berlutut kesakitan. Api hitam muncul di sekitarnya. Wakil admiral terkejut dan tidak tahu harus berbuat apa. Saturn menyadari ini perbuatan Im Sama. Im Sama mengatakan kalau Joy Boy adalah penyebab semua ini terjadi, dan Saturnlah yang membiarkan hal itu. Saturn memohon ampun pada Im Sama, tapi itu sia-sia. Imu mengambil keabadiannya yang membuat Saturn menua, dan hingga akhirnya mati dan tersisa tulang belulang. Kemudian di Pangrecords yang di atas langit, ternyata Shaka, Atlas, Pythagoras, dan Edison masih hidup. Namun bagian-bagian mereka menjadi satu. Kepala Edison, tangan kanan kiri Atlas dan Pythagoras, dan tubuhnya adalah tubuh Shaka. Sepertinya akan tercipta Vegapunk yang baru. Lalu Vegapunk menghubungi Haridas di Wetheria. Di Kamabaka, Koala dan yang lain sedang mencatat detail penting dari pesan Vegapunk. Sabu dan yang lain pun mulai menyadari potongan-potongan puzzle yang menjadi misteri selama ini. Alasan dari Obito memilih tinggal di Redland dan dibangunnya jembatan yang diantaranya adalah Tag Willow Wolf selama 700 tahun lamanya, ternyata adalah untuk menghindari dunia yang akan tenggelam ini. Dan Dragon pun kini mulai bergerak juga untuk mengamankan tempat yang aman untuk dihuni semua orang. Dragon pun sepertinya juga akan memperebutkan One Piece. Bagaimana pendapat kalian tentang chapter ini? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe untuk membantu agar channel ini terus berkembang.